Kupikir tadi cukup uang 150.000 beli beras 10 kilo. Ternyata utang juga aku 30.000 lagi. Kayak mana lah ini membagi-bagi uang ini ya? Seminggu pun ini nggak cukup ini untuk kami. Selim, Kocok. Pokoknya kau harus semangat lah, kau yang kerja itu Pak. Harus ada tambahan selain gajimu itu. Gak betul lagi nih yang beli beras ini. Mahal kali. Langsung terus kayak mana rupanya mahalnya Mak Ucok? Kalau kelewatan kok baru segitu 10 kilonya berapa lah itu? Nggak sampai berkurang 100.000 itu. Ini nggak nyampe 100.000. Tahu kau? Ku bawa tadi uangku 150.000. Ku kira cukup. Masih ngutang aku 30.000 lagi di situ. Tahu kau? Ini 10 kilo 180.000. Oh, masa 180.000? Kelewat lah itu. Itu di kampung sana, di kampung kami nggak ada beli beras. Nggak ada beli beras. Mamaku memulai di situ. Mana ada beli beras? Kalau kayak gitunya, nggak betul itu. Kurang sih cocok ke parkir itu kau itu. 180.000. Jadi kayak mana kita kayak gini? Mana cukup itu? Makan apa lagi kita sebulan ini? Kau sama kan pula yang di kampung sana sama di sini. Ya udah ke kampung sana lah kita. Dan nggak usah beli beras. Ada aja kau. Pokoknya nggak percaya kau tuh Mak Ucok, segitu harganya beras itu. Ya kau kurusikannya itu. Biar nanti kau beli pakai untuk martok-tok. Kalau nggak tuh nanti untuk beli apa bayar COD itu tahunya aku. Kayak gitu aja kalian semua mama itu. Kalian korting lah ke rumah. Biar ada untuk kalian. Nggak mungkin sampai segitu harga beras. Orang nasi aja pun masih bisa nasi gurih 10.000. Memang jugul kali kawan inilah. Beras itu. Ayo dulu kita pulangkan ini ke itu yuk. Kalau 180 nanti nih kau bayar sama aku 2 kali lipat ya. Ayo cepat. Sampai kali kau bilang pula aku korupsi gara-gara COD. Pernah kau tengok aku COD? Makan aja pun syukur kau bilang pula aku COD. Kondek kali. Udah pulang ke Pak Ojo? Kayak mana? Semuanya kau beli yang kue akan tadi? Semua Mak Ucok. Nggak tahu aku bah. Aku sekali lagi janganlah aku suruh lagi belanja bah. Nggak tahu aku bagi-baginya nih Udah habis semua. Habis? Gak salah kau itu Pak Ojo. 500.000 itu tadi loh. Masa langsung habis? Iya loh Mak Ucok. Habis semua ini nggak tahu lagi aku ini kayak gimana Mak Ucok. Mulai besok kalau yang belanja jangan kau suruh lagi aku. Nggak tahu aku. Kenapa? Nyerah kah? Baru sekali loh. Nyerah? Padahal selama ini Pak Ucok, kalau ngeluh aku soal uang, apa kau bilang? Boros sekali kau, selalu kau bilang gitu kan? Sekarang kau rasakan kan Pak Ucok? Sebetulnya Pak Ucok beritahu ya, bukan aku yang boros. Nggak mau tahu gitu Mak Ucok. Pokoknya itulah. Mulai sekarang jangan lagi suruh aku belanja. Nggak tahu aku bagi-bagi uang itu. Aku pun nggak tahu. Ku bawa tadi 500.000. Cuma ini aja aku belanjakan. Nggak tahu kemana pergi semua. Nggak bisa aku. Iyalah. Kalian mama itu jangan pernah kalian suruh bapak-bapak. Jangan pernah kalian suruh sampai kalian belanja. Nggak bisa. Nggak bisa Kak. Nggak sanggup kami ya. Ampun kali lah. Ampun kali kami Mak Ucok ya. Makanya Pak Ucok, kalian suami-suami itu laki-laki itu, jangan pernah kalian bilang istri-istri kalian itu boros. Masih sekali kau kusuruh belanja 500.000 kau cuma ini belanjanmu. Udah ampun kau kan? Kayak mana lagi kami yang tiap hari. Ini masih bulanan loh, belum harian. Makanmu setiap hari. Tahu kau Pak Ujo? Kayak mana kami membagi-baginya itu. Menambahkan kami nggak tahu, membagi-baginya itunya kami tahu. Ngerti? Padahal tahu kau Pak Ujo? Yang kusuruh tadi kau beli itu belum ikut beras sama minyak, tahu kau? Ini masih untuk perlengkapan mandi. Perlengkapan mandi masih ini sama nyuci. Ini sabun. 500.000 kan? Berasnya mana? Minyaknya mana? Iyalah Mak Ucok bah. Ya, ampun kali lah.
Aku ampun kali minta maaf lah. Yalah, biarlah aku mewakili semua bapak-bapak, semua suami-suami yang selalu menuduh istrinya boros. Akulah mewakili. Minta maaf lah kami bapak-bapak itu kepada kalian semua istri-istri, kepada kalian semua mama-mama itu ya. Ampun lah, ampun. Minta maaf lah kami. Jangan pernah kalian suruh kami belanja. Enggak sanggup kami. Ampun. Iya. Ya. Kami berkuat untuk cari uang. Itulah, ampun lah. Udah lapar aku. Pusing aku mikir kerja mau cok. Pusing. Iyalah, aku maafkan kau Pak Ucok. Jadi, istri-istri orang lain yang di luar sana, bagaimana? Apakah dia sudah memaafkan suaminya? Rasa enggak. Apalagi yang mau lakinya lalu tangan, yang mau lakinya gara-gara uang mau pukul istrinya, enggak bakal mau itu. Ampun kau kan? Bapak, oh iya Pak, tadi susu alik nah, disuruh mama tadi ku beli. Sama ini baliknya, nanti kasih sama mama ya. Oh iya baru lihat. Udah. Sini. Ini Pak. Iya lah Pak, aku pergi dulu main-main ya Pak. Iya, udah. Jangan lama pulang kau ya. Ada juga belinya ya. Berapa rumahnya satu? Aduh. Ngocok. Ini tadi dikasih sebarulian. Katanya kau suruh dia beli susu kan? Nah. Baliknya mana Pak Ucok? Baliknya apa, Mak Ucok? Mana ada dikasih baliknya? Pasnya aku rasa itu. Kuasa nggak ada baliknya itu, Mak Ucok. Mana mungkin nggak ada Pak Ucok? Uang 50 tadi ku kasih loh. Sedangkan ini susu ini biasanya 45.000-nya ini satu. 5.000 lagi mana? Sini dulu Pak Ucok. Duduk kau sini. Biar ku tarik dulu kau bagus-bagus. Apa lagi, Mak Ucok? 5.000 lagi mana? Udah dibilang gitu tadi dikasih nggak ada baliknya. Kau jangan kayak gitu kau Pak Ucok. Hal kecil aja pun kau udah berbohong. Sekarang gini lah ya Pak Ucok. Panggil dulu si Parulian itu kemari, biar dia ku tanya bagus-bagus. Kalau sama nanti ngomong berbelit-belit, pusing aku. Tapi kalau aku panggil dia itu, udah pergi dia kemana? Sinilah, uang jalannya. Biar ku panggil dia. Hebat kali Pak Ucok ini. Masa cuma manggilkan si Parulian aja pun kau harus ada uang jalan? Hebat kali loh kau. Itu namanya pemerasan itu loh Pak Ucok. Masa istrimu sendiri aja yang uangnya dari kau peras lagi? Sekarang gini loh Pak Ucok, aku tanya dulu kau bagus-bagus. Memang udah naik itu susunya? Biasanya lo sekali 2 minggu ku beli itu 45.000 loh. Enggak mau Ucok. Sebenarnya tadi ada yang dikasih si Parulian baliknya 5.000 lagi. Jadi mana dia? Ini sama aku untuk beli rokok. Hebat kau ya Pak Ucok ya. 5.000 aja kau korupsi kan? Tadi pun udah mau kau peras aku hanya gara-gara mau manggil si Parulian. Apalah maksud dan tujuanmu itu Pak Ucok dah? Ku tanya dulu kau. Sebenarnya apanya itu Pak Ucok, makanya aku bikin kayak gitu. Karena latihan korupsi sama memeras gitu Pak Ucok. Latihan korupsi sama memeras? Untuk apa itu kau pelajari Pak Ucok? Ku tanya dulu kau untuk apa? Kok nggak untuk apa pula kau bilang Pak Ucok? Siapa tahu aku nanti jadi pejabat. Biar terbiasa aku korupsi, biar terbiasa aku nanti memeras masyarakat itu. Siapa tahu aku nanti bikin menteri atau minimal wakil menteri lah. Kan bisa aku peras masyarakat, bisa aku korupsi. Udah terbiasa aku, udah tahu aku cara korupsi kayak mana. Itu Mak Ucok. Oh iya ya. Tapi tahu Pak Ucok, korupsi dan memeras itu tidak bagus. Memang nggak bagus Mak Ucok. Tapi kalau aku korupsi banyak uang kita, kalau aku peras masyarakat banyak uang kita, kalau aku nanti udah pejabat, kan kau yang senang. Bisa kau jalan-jalan kemana-mana, tasmu mahal, baju-baju mahal. Tapi itu kan nggak halal. Nggak masalah itu, nanti belakangan lah itu. Udahlah, itu kan. Ku tanya kau dulu, masa kau kasih anak istrimu makan uang haram? Udahlah, nanti belakangan itu. Pokoknya kau nanti bisa ke salon, spa, medikur itu pokoknya itu Berarti secara tidak langsung kau juga mengajari kami untuk ikut korupsi dan memeras. Ya siapa tahu nanti kau jadi pejabat, kita sudah terbiasa korupsi gitu loh. Itu loh. Oke. Nggak mau aku. Iya lah. Karena sama aku yang 5.000 ini itunya. Aku kan latihannya, aku latihan memeras masyarakat sama latihan korupsi. Siapa tahu aku nanti jadi pejabat tinggi, biar terbiasa aku korupsi. Oke.